eksekusi barusan, gimana pendapat sebagai pemohon? Ya, bagaimanapun juga ini kan udah menjadi suatu keputusan pengadilan. Mau pahit, mau manis kita harus laksanakan. Sebelum kita melakukan daripada eksekusi pengosongan, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh kuasa hukum. Pertama, kita mengajukan permohonan ke ketua pengadilan, yaitu adanya unmanning selama 8 hari. Setelah unmanning 8 hari, kita melakukan sita eksekusi. Sebelum sita eksekusi juga kita ada rapor, ada pemberitahuan kepada Pemda Kota Bandung maupun kepada anggota Dewan yang terhormat. Dari pihak pemohon sudah hampir 15 kali melayangkan surat ke Pemda Kota Bandung. Tetapi tidak dihargai, kita tidak pernah diundang. Jangankan oleh tim kuasa hukum, oleh pengadilan juga waktu unmanning untuk rapor tidak datang. Karena bahwa putusan ini merupakan satu mahkotanya yang harus dihormati oleh semua warga negara Indonesia, meskipun tadi bicara ada namanya darurat sampah, saya tidak tahu. Karena diawali sudah memberitahukan beberapa surat. Isi surat itu sendiri apa yang? Nah, isi surat kita minta diselesaikan secara baik-baik. Apakah mau disewa, mau dibeli, itu bisa dibicarakan. Ternyata sampai saat sekarang suratnya juga tidak pernah dijawab. Ini setelah dieksekusi ya udah beres. Langkah ke depannya seperti apa gitu? Karena kan tadi dikatakan ada darurat sampah, mungkin Pemkot juga masih membutuhkan ini. Nah, kalau besok atau lusa Pemkot Kota Bandung ingin duduk satu meja, kita juga siap. Yang penting sekarang tanah tersebut saya serahkan dulu kepada ahli waris. Nanti ahli waris yang akan memutuskan dengan kuasa hukum. Tapi itikat baik tetap bahwa pihak ahli waris diselesaikannya apakah mau disewa, mau dikontrak, mau dibeli, itu urusan dengan ahli waris. Kuasa hukum hanyalah kita mengantarkan menyelesaikan permasalahannya secara juridis formil. Berarti ini masih terbuka ya untuk masih terbuka. Kalau memang mau dipakai lagi. Dulu kan juga pernah bahwa Pemda Kota Bandung tahun 2002 sudah menganggarkan di dana sekitar 15 miliar. Dia udah nyiapan di sekitar bulan Oktober. Tetapi begitu ahli waris mau mencairkan, mintalah unmanning, mintalah yang lain-lain. Mungkin kalau tahun 2002 waktu di anggaran ada 15 miliar, duduk satu meja dengan ahli waris, tidak akan dilaksanakan eksekusi. Karena kan eksekusi itu ada namanya upaya paksa ya, karena kalau tidak ada upaya. Pertama, sekali lagi bahwa kita ada unmanning, ada sita eksekusi, kan ada jeda waktu dulu. Kita langsung sita eksekusi. Mengenai uang 15 miliar itu kan Pemkot sempat konsultasi dengan KPK lah pihak untuk supervisi. Ini gimana menurut, katanya ada surat khusus dari KPK, memang seperti apa gitu? Ya, itu memang ada surat KPK bahwa itu termasuk, saya sebagai kuasa hukum ketawa. Suratnya tidak ada kop surat, tidak ada tanda tangan, itu seperti fotokopi selembar. Ya. Katanya takut, kalau memang takut laporkan saja kuasa hukumnya. Sekarang kuasa hukum melakukan KPK di mana? Di mana? Memang ada 15 miliar, tapi sampai sekarang uang 15 miliar tahun 2002 nggak tahu kemana masuknya. Itu bukan ranah daripada kuasa hukum. Jadi surat dari KPK itu tidak khususkan masalah ini kan, tidak kan? Atau secara umum aja global atau gimana? Mungkin begini saya jelaskan. Dari saran dari kalaupun itu benar, kalaupun itu benar. Saran dari KPK itu sampai upaya terakhir katanya. Ini kan upaya hukum sudah terakhir sampai PK. Terakhir PK, dan untuk itu segala macam dia minta unmanning. Kita siapkan unmanning. Nah, sebelum kita melaksanakan ini, kita sudah berkirim surat kemana-mana, Pak. Tapi tidak direspon. Kita juga mengerti dengan kondisi darurat sampah segala macam, makanya kita tidak ingin eksekusi. Tapi ini cobalah diselesaikan dengan baik dengan ahli waris. Itu kita terbuka untuk itu. Tapi tidak direspon gitu. Dan tambahan, kalau memang kuasa hukumnya mengerti hukum acara perdata di pengadilan, harusnya dia mengajukan bantahan atau gugatan. Kan gitu. Malah dia mengirim surat seperti surat cinta. Gimana? Kalau syaratnya kan ini udah putusan, tapi kalau hukum acaranya dia ngirim surat bantahan atau
gugatan Iya, harusnya. mungkin begini Bisa ya. Pemkot. Dia selalu yang berkaitan hal itu dia katakan error in object law. Itu sudah dipertimbangkan di dalam putusan PK. Waktu itu menjadi argumentasi mereka di putusan PK-nya. Ya. Itu sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan PK-nya. Bahwa hal ini sudah dilakukan pemeriksaan di tempat berdasarkan prosedur yang baku. Jadi makanya PKD ditolak. Bahkan PKD itu nopung itu ngambil sertifikat orang-orang di kiri kanan tuh. Sertifikat Orang yang nggak jelas, sertifikat bahkan Newton. bikin surat keterangan baru dari desa, dari kelurahan. Kita bilang itu bukan novum, makanya ditolak oleh Mahkamah Agung, gitu Pak. Urgensinya KPK